itu kok pajak 1 juta. Sejuta. Iya. Lebih malahan 1 juta. Iya. Kau jengok satang aku nih, Nah, apa? tidak seberapa memang. Hah? Panjang dunia tak? Tidak perlu mahal. Cuma kau sini jalan kaki. Yo, Iya dah. jalan aku sini. Kau jengok belakang aku. Motor. Kalau hilang itu lebih dari 5 juta kau itu. Nampuk aku kau niretin. Aku pindah lah. Iya, ngampuk kau nih rupanya. Besaga. Nah, gila sore malam ini dah. Belum ada berlakuan burung ini. Dengar lagi Pol PP lewat nak lantak. Wah. Kasih Pol PP. Yuk kabar om, ada Pol PP. Aku nak beringkas. Kur. Burung pak. Pak, masih budak aku nih. Iya. Burung dek. Alangkah baik borong ini, Yai. Ya. Borong apa Ada, Beni, Pak, Yai? kadang pokoknya Burung apa, ada Beni? pacan kalau. Ada burung perkutut. Yo. Ada burung kakak tua. Heeh. Ada sikok lagi burung apa Burung jalak. Nah. Oh, burung jalak. Nah, kau lah nak burung apa? Oh, kaget dulu, Yai. Caknyo bingung juga nak Pilih-pilih lah dulu. pilih yang mana ini. Pacak nawar-nawar pacak Jadi 1.000-2.000 kurang masih aku nih. Burung jalak be caknyo nih yang bagus, Yai. Burung jalak bagus. Burung jalak. Pacak ni kok ke kita burung jalak tu. Ngapa mak itu, Yai? Jadi kita ngomong apa? Turutnya macam itu. Kalau yang ini burung jalak kunjuk dengan kau 1 juta be. 1 juta. Dia. Ngapa mak Burung itu, Yai? itu ke pacaknya selain pacak makan, pacak minum, pacak ngomong. Dan yang aku yakin. 1 juta. Hah? 1 juta. 1 juta pacak 1 juta. ngomong. Aku yakin dia ngomong benar-benar, tidak cakap kalau bercarut tak ada. Enggak ada ngomong kotor tidak? Tak bercarut tidak ada. Nah, ini 1 juta, Yai. Nah, yang kedua ini 2 juta. 2 juta. Lebih mahal lagi. Karena burung ini selain pacak ngomong baik-baik, pacak pidato. Oh, pacak pidato. Nah, Wih, nemen. 2 juta. 2 juta. 1 1 juta, 2 juta. 2 juta. Ah. Mati, Yai. Mahal galo. Iya, biasa lah ya. Yai, caknyo aku ngambil burung yang nomor 3 nih, burung kate antanan burung ini. yang ketiga ini kunjuk dengan kau regonya 3 juta. Noh, 3 juta. Ngapa baca mak itu, Yai? Walaupun burung jalak tidak pacak ngomong, tak pacak pidato, Ya. cuman 2 ekor burung ini manggil burung ini bos. Manggil bos. Manggil bos. Saja tak kau? Wah, mak mana, Yai? Cuba. Tuh dengar lah. Oke, Bos. Nang, bangun nang. Ui. Ayo kita nih caknya. Tadi gua hari tak balik nih. Ini rumah nih nak jingong. Ah, bini biarlah di rumah. Ada pacak hidup juga di rumah. Mati. Balik nang, balik. Kalau Lagi, ui. kalau lo besawang rumah. Nak bawa ya tak? Ah, biarlah. Beli lagi baik. Kayak naik bis kota begitu. Mana bis kota? Nah, bis kota. Apa kau nih? Transmusi ini nih. Ayo, kuda galak. Dan si basi dia. Dingin. Mabuk ya tak? Iya, sama mabuk gitu. Iya. Nyari apa gitu? Ah, becak lah, ui. Capek kita ya. Becak, cak. Cak. Nah, kau penumpang ni mabuk pula, dak diangkut ke aku gawe genyo. Bismillah bela. Pepe naik. Mang antar kami depan kios, Mang. Yo naik lah. Yo, jangan ngebut, eh. Yo kak. Ya, yo. Yo nih. Jangan ngebut, eh, tapi. Yo. Balik. Ngerti kak? Nah. Naik hitam deh yang tinggi ini. Wih, bagus ada beca ini, musiknya bagusnya nih. Iya mantep ya. Nambah ngeplay gitu ya. Iya. Nah, kalau antaknya budak ini dah. 2 ekor ini mabuk. Baju ge aku dak bayarnya. Ini dia musuhnya. Kurang ajar nian kau nih.
jantungan benyan kau nih. Iya kak, tidak kak. Tidak nih kak. Nah, usah kena. Awas ngebut lagi kau ya. Alhamdulillah aku dapat duit. Lemak aku cepet-cepet lari deh. Biar aku ketahuan. Ya lu nang. Cak masih di sini lah kita nih. Oh iya kayak emang becak aja kalau mabuk kalau. Jalan baik gitu. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Aduh. Di apa? Di. Kita sendiri. Bisa pakai nggak? Nggak bisa pakai Bandung. Oh, udah. Mau nggak ditukar sama itu? Nggak mau. Kenapa? Punya cowok. Oh, punya cowok ya. Kamu bisa. Kayak orang enggak. Udah kayak Ini kak. Ini apa ya? Pernahkah kamu mendengar jika surat kabar menjadi media penyebaran COVID-19? Apakah benar begitu? Sebenarnya Anda tidak perlu khawatir, karena yang pertama, bahan surat kabar itu berteori. Menurut penelitian ilmiah, virus corona tidak bertahan lama pada permukaan berteori seperti surat kabar. Yang kedua, menurut ahli virus, surat kabar cukup steril karena semua proses dilakukan oleh mesin. Yang ketiga, penularan saat menerima sangat kecil karena ada yang perbedaan kondisi suhu. Yang keempat, tidak ada seseorang yang terjangkit COVID-19 karena surat kabar. Jadi, Anda tidak perlu khawatir saat membaca surat kabar. Pastikan berita yang Anda baca akurat dan verifikasi berpengetahuan luas. Baca koran di Sumatera Express. Lantas kau kata lantas kata si Dini nih galaknya. Pokoknya kalau aku kena arisan, aku beli ke sarung. Aku beli ke mukena. Bukan untuk aku, bagi-bagi ke. Mulia kan mulia. Kalau aku kena arisan nih aku nak beli beras. Wah. Dia ke sama ngomong sebelah rumah. Oh, arisan kita nih bukan 1.000-2.000. Ada juta-juta aja. Kayak dulu tuan rumah tawari apa kali makan lagi. Anggaplah rumah gua. Aduh bang. Kaget lah sang itu makan. Bikin deh. Aku dapat arisan kaget nak beli kebon. Wah. Ini kebun jeruk. Dah baca jeruk ini belang sebelah kecut. Sesuai dengan rai ya. Biasa ada pantun. Cukup pantun. Untuk kami rame-rame nih pantun. Beribu-ribu cek nampan di rumah. Hanya satu si nampan tua. Beribu-ribu cek uang kaya di luar sana. Hanya baju hitam punya arisan banyak uangnya. Kau ngecik ke Ninit ya? Batunya pantun balas Jangan baca. Ninit ini wong kaya di dosunnya. Ini Ninit bukan sembarang Ninit. Ninit cantik rupanya. Ini bukan sembarang Ninit, memang orang yang baik hatinya.
pantun untuk aku. Apa ya ini Cek kayu anu. Iya, nah. Pantun untuk Cek Popi Palembang sebelah. Kayak Kertapati. Bagong. Jangan lupa makan kuaci. Kalau Mang Cek Popi cantik menarik hati, ya kita kawin lari. Bari. Kacau bari. Kau jengok Popi hidung mancung kulit putih. Sama di Kau pecah pohon sawo. aku mancung juga, cuma nama tidur ngepet. Ayo coba apa kalau sang ini? ada. Sudahlah dibesak ke itu tuh. Masaknya Itulah. kurasa ini mati lampu di dicet. Tidak, tadi siapa duluan ngomong panas tadi? Cek Popi. Iya. Banyak duso. Jadi siapa narik dia? Minggu ini dapat siapa? Jangan habis panasnya ya. Panasnya nih, kalau kurang besar kak nasinya nih. Tahu gerannya. Tadi ada peluk panas. Lah besar. Mati lampu apa dia? 6 PK di ruang tamu di bawah. Nama dewe. Oh, ada yang berapa listrik. Panasnya ya nih. Kok panas enggak ya? Oh, bukan lagi keringat belakang lucu. Keringat apa ini? Panasnya. Jalan dari teras di mana gerangan? Ini siapa ya? Caknya dia salah pakai merek deodoran deh. Deodoran aku mahal. Mahal. Ngaku. Cup, aku dah ada pakai deodoran nih. Oh. Dari tadi ngomong berengas. Hari dingin. Keringatan dingin. Siapa cewek aku baik? Yang mawar. Anak berkeringat ini Bandungnya suaranya. Ay, dah hujan, cak mana balik ini. Lah jam berapa biasanya? Lah jam 5, mak mana? Ay, Jam berapa ini sudah? Coba telepon mereka pacak ini lebih keringat. Ada telepon. Ntar ya. Halo dek. Halo? Hai, alang ke merdu suara jawab betul. Kakak, iya. Ay, kakaknya pacak ini. Aja malu, dede. Ay, dah. Udah lama gitu nggak ketemu dek. Kangen juga adeknya sama kakak. Mak mana, kak? Ini apa? Di rumah ada siapa? Oi, kak. Di rumah lagi tak kasih uang. Iya, benar dek. Di rumah lagi tak kasih uang. Mana? Ya sudah, ya. Aku tunggu lah ya. Ya sudah, ya, dah. Halo? Ay, dah, cak. Kita ke PS dah lah nyak baju ya. Kasih uang kau. Kasih uang. Kasih uang. Kasih uang. Tadi kau kasih uang, sekarang ada yang nak datang. I wanna be a billionaire so fucking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, right above P. Diddy and the Queen. Laju.
bunyi. Halo. Ada. Ya kak. Ngapa dah buka pintu? Sepinian rumah. Hei kakak, adek ngilang ngomong. Tuh mah tuh dak kate uang cak itu naye. Adek sekarang lagi di PS kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adek ini Ranti ya? Iya kak. Anak Pak RT ya? Iya ngapa kak? Boleh dak nak bertamu? Iya, ya masuk kak. Masuk ya? Silakan. Pak, yuk duduk kak, dia tuh. Kalau kami dek di tempat kami lama tuh dijual laba dulu tuh kan. Jadi makanya ada rumah mengaman nak jualnya jadi beli kan. Jadi 7M sisa duit dari 3M itu. Cuman aku nih pengen buka usaha kecil-kecilan lah, pengen buka usaha untuk minimarket apa-apa cek itu kan. Yo sekalian itulah nak apa namanya itu kapan ada usaha tuh nyari bini itu kan, bini tidak mencari lagi cek itu kan. Iya, pengen tuh nyari-nyari yang cak tipe-tipe cak adeknya nah, kan cak bagus cak itu kan. Nah, agak Ranti ke belakang dulu kak. Silakan. Dekat lah, tunggu belas sini kak. Iya iya. Kak. Iya tunggu ya. Ay, tinggal 3 menit bel ada. Tidur dulu be. Cerita nak nyambung juga. Ya Allah. Dek, bisa repot-repot dek, kakak lah minum dek. Biarlah. Biar nanti bisa repot-repot. Dan sudah minum juga kakak nih. Assalamualaikum. Ada tamu. Dek. Oh, Dek Ranti. Iya. Iya, Aku mana nih cerita? Tetangga baru yang di sebelah, baru pindah sore tadi. Oh iya. Main tadi nyingok siapa anak Pak RT Dek Ranti itu. Muat kopi lamonian. Sanjo. Iya. Kata muat kopi pembuat apa dek lamun. Oi, Tedo, anak gadis apa nih? Si gantilah Tedo. Tedo, Pak? Iyo. Lah jam 1. Astagfirullahaladzim. Iyo. Ujung jadi nak kampung. mana? Adek tuh. Ya aku nih bingung nak balik nih kakek ujung apa aku nih kakek. Tunggu dulu sini Agak kuejo kedoken. Daripada kau tidur di sini kan tak lemak jadi omongan wong. Abah nih masih punya anak gadis. Iya. Ini ada rewet, kau pegang doken. Nah, ini senternya. Nah, maksudnya apa Pak RT? Iya adek ganti ke Abang Wanda. Jadi kan omong kebaya ge, Pak RT yang ngongkong ya. Jadi aku rendah Pak RT? Iya. Iya.
kekasihku, hanyalah dirimu yang ku mau. Tiada yang lain di hati, selamanya hanya dirimu. Selamat pagi Mang Cabica, pemirsa Pal TV yang ada di rumah. Cak Biaso di hari Rabu kita ketemu lagi dengan program kesayangan kita Halo Palembang. Dan Cak Biaso hari ini 1 jam ke depan kita bakal ngejauh ke informasi seputar kota Palembang dan juga Sumatera Selatan. Di hari Rabu barengan aku Cak Midun dan aku Cak Mirna. Cak Biaso ini kita live di Panhead Cafe and Resto. Yang kalau Mang Cak Bica pengen nak sarapan, makan siang atau pas nongkrong untuk malam-malam bisa di sini ya. Karena makan makanannya tuh lemak dan pastinya nih harganya cukup terjangkau. Betul, jadi untuk kaula muda mungkin tidak asing lagi dengan yang namanya Panhead Cafe and Resto dan juga live musik Cek Me, karena memang setiap malamnya ini didatangi oleh Mang Cek Bica yang ada di rumah, khususnya budak-budak muda. Nah, ini tapi ingat jaga protokol kesehatannya ini karena di sini tidak perlu takut lagi karena disediakan tempat cuci tangan, dijaga jarak karena tempatnya dewek masing-masing disilangi ya, tanduk silang kalau tidak boleh didodoi. Betul, jadi memang memperlakukan yang namanya physical distancing ya. Dan juga ini tempatnya ada di Simpang 4 Kedaung. Jadi mudah nih yang dicari, strategis untuk yang naik angkutan umum juga gampang. Mek di rumah pasti tahu yang biasanya galak Kedaung, betul. Ke Kedaung ya pasti tahu di sini di sebelahnya. Tahu jalan-jalannya ya. Bener. Dan pemirsa hari ini selain yang berita sudah dihimpun oleh tim Halo Palembang, kita pagi ini juga bakal ngejuk ke informasi dari koran kebanggaan Wong Togalo, koran Sumatera Express edisi hari ini, Cek Min. Bener. Nah kalau di Cek Mirna ini ada di koran Sumatera Express yang halaman utama dan terpercaya. Kita juga di sini judul besarnya ini pandemi picu pelajar nikah dini. Nah, di sini juga tren pernikahan khususnya anak usia di bawah umur di masa pandemi COVID-19 ini meningkat. Dan ini juga difaktori karena dipaksa wong tua, karena dipengaruhi karena ekonomi, dan juga sebagian berstatus pelajar ini bosan belajar daring ini Cek Midun. Dan juga ini Menteri Pendidikan kita juga memang ngebut ke kita untuk macu untuk biar bisa sekolah tatap muka lagi. Tapi kita juga ingat harus sama-sama patuhi protokol kesehatannya supaya ini penyebaran virus corona ini cepat terputus dan hilang bahkan di muka bumi ini ya Cek Midun ya. Betul. Nah itu dari kolam utama dan juga terpercaya masih di koran Sumatera Express terbitan hari ini pemirsa. Untuk di tangan Cek Midun ini ada di Metropolis. Kalau biasanya ininya diisi ke dengan informasi-informasi terkini Cek itu ya. Dan Bang Cek Bijak Pajak Jinggo ini di Metropolis ada highlightnya, jangan kecewa ada SBMPTN. Jadi memang kita tahu ini 2 hari yang lalu mungkin Cek Mei sudah pengumuman untuk SNPTM untuk anak-anak SMA yang pengen masuk kuliah. Tapi memang ada beberapa yang diterima, ada yang memang terpaksa harus ngulang lagi tesnya. Dan ini sudah diomong ke karena bakal ada SBMPTN. Jadi kawan-kawan yang di rumah ini adik-adik SMA masih pacak ngejar yang namanya perguruan tinggi negeri yang ada di Indonesia. Benar nih ya. Nah, selengkapnya ini bisa dibaca di koran harian Sumatera Express terbitan hari ini, Macam bisa langsung bisa pacak beli ya. Yang biasanya gala order setiap hari itu tidak usah takut lagi berarti ya, tinggal baca baik, pastilah di depan rumahnya lah sudah ada itu koran Sumatera dan Express. juga selain informasi dari koran Sumatera Express, pagi ini kita nak ngejuk ke informasi yang sudah dihimpun oleh tim Halo Palembang. Pemirsa pecah yang siko ini informasi kita yang pertama. Jadi ruas jalan KH Wahid Hasim Kecamatan Seberang Ulu 1 ini kondisinya sudah rusak parah. Dan juga pengendara khususnya roda 2 ini harus ekstra hati-hati supaya memang pacak balik dengan selamat. Cak mana informasi selengkapnya kita jenguk sama-sama. Walaupun sudah dilakukan pengerukan, tapi ruas jalan Kiai Haji Wahid Hasim yang berseberangan dengan SPBU sampai Maeniari belum dilakukan perbaikan juga. Akibatnya pengendara khususnya roda 2 yang ngelintas di jalan ini harus ekstra berhati-hati karena di ruas jalan ini banyak yang berlobang. Kondisi diperparah lagi kalau hujan turun. Ruas jalan yang berlobang bakal tertutup genangan air sehingga nyulit ke pengendara khususnya roda 2. Beberapa pengendara roda 2 bahkan pernah terbalik. Kerusakan jalan ini sudah terjadi sejak 4 bulan lewat. Walaupun sudah dilakukan pengerukan 2 minggu yang lalu, tapi Maeniari belum juga ada perbaikan. Sudah berapa lama dikerok ini? Kira 2 mingguan. Belum ada rencana nak perbaikan tapi? Belum ada, masih ini lah. Nah ini kalau pengendara cak mana nih Pak? Lewatin Pak? Ya agak macet. Kadang-kadang sering terbalik. Ada sering terbalik juga ya? Motor ya? Motor, senggol, tengah jalan kurang bagus kan. Main macet lubang, banyu bulok, rendang. Oh kalau apalagi kalau hujan ya basah ya? Nggak kelihatan lubangnya. Tidak kelihatan. Jadi tak banyu itu kendap di dalam.
sampah nih ya. Nah kita warga sekitar ya, harapannya sama Pak ini Pak? Ya, harapannya tidak berjalan mungkin dah. Secepatnya ya? Ya, biar lancar ini kan jalan ini, tidak kecelakaan lagi. Warga ngarep ke supaya pemerintah Kota Palembang bakal segera memperbaiki jalan tersebut supaya jalan lalu lintas menjadi lancar. Abidin Riwanto, PAL TV. Itu tadi pemirsa, kita jenguk sama-sama kondisi dari jalan yang ada di KH Wahid Hasim. Ini Benar. Kecamatan Seberang Ulu 1. Memang kita jenguk kondisinya CM memang agak memprihatinkan juga, terutama untuk roda 2 mungkin yang lagi sekarang ini kan kondisi cuaca lagi banyaknya hujan nih. Benar. Jadi itu mungkin jadi lobang-lobang yang ada situ juga pacak tergenang banyu dan tidak terjingok oleh pengendara Benar, motor. apalagi benarnya, dan juga diharapkan ini pengendara roda 2 kalau lagi hujan deras, Ya. ini jangan langsung diterabas, lemak berhenti dulu, lemak Betul. misalnya begawe itu kita telat tapi asal selamat. Betul, lambat-lambat asal selamat tadi itu, Nah, Cik bener Mi. daripada cepat dan selamat ya. Jangan sampai. Betul. Nah, kita beralih ke informasi lainnya. Ini Mancik Bicek, ini salah siko dulur kita yang ada di Kota Palembang ini yang ngidap penyakit kelenjar getah bening. Mak ini hari sudah dapat bantuan dari Wakil Wali Kota Palembang kita, Fitrianti Agustinda. Ini buat biaya pengobatan ini dirujuk ke Rumah Sakit Bari untuk dijingok ke dan melakukan proses pengobatan. Kita jingok informasinya sama-sama. Dapat ke informasi di media sosial ada wargonyo ngalami sakit kelenjar getah bening sama sakit TBC, namun idak katik duit nak berobat, singgo Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda datangi rumah Didi yang berada di Rusun Blok 9 Kelurahan 24 Ilir. Kedatangan Wawako Palembang ini dewek ke rumah Didi langsung ngajak Didi untuk diperiksa ke Rumah Sakit Bari terus dilakukan pengobatan. Menurut keterangan Fitrianti Agustinda, amun Didi idak punya kartu Indonesia Sehat atau KIS sehingga buat dirinya idak pacak untuk berobat gratis. Namun hal itu idaklah jadi permasalahan. Secepatnya kartu KIS Didi diurus oleh Wakil Wali Kota Palembang. Dan juga untuk mak ini hari, Didi dibawa ke Rumah Sakit Bari untuk dilakukan pengobatan. Kita mendapatkan informasi bahwa ada salah satu warga rumah susun, dan kalau tidak salah tadi Blok 9 atas nama Pak Didi, jadi mengalami getah bening ya, kelenjar getah bening dan juga TB. Karena tidak memiliki kartu Indonesia Sehat, maka segera kita bawa ke Rumah Sakit Bari sambil kartu Indonesia Sehatnya memang kita siapkan. Oleh karena itu saya berharap sekali kepada warga, kalau memang mendapatkan informasi ada warga yang sakit, segera hubungi pemerintah Kota Palembang dan kita akan segera urus kalau memang tidak mampu untuk dalam arti mendapatkan BPJS Kesehatan. Dan tadi alhamdulillah pelaksananya sudah kita bawa Didinya nanti dari Rumah Sakit Bari yang akan dalam arti menanggulangi masalah-masalah kesehatan yang dialami oleh Didi. Sedangkan keluarga dari Didi dewek ngucap terima kasih sama pemerintah Kota Palembang yang sudah peduli dengan adiknya yang memang lagi ngalami uluran bantuan dari pemerintah. Tanggapannya atas kedatangan Ibu Wakil Wali Kota? Ya, kami terima kasih banyak sudah peduli dengan adik kami sakit. Dia tuh nak ngurus berobatnya supaya sampai sembuh kan. Terima kasih banyak untuk Ibu Fitri sudah hadir ke singgah di sini ke gubuk kami. Harapannya ke depan, Bu? Harapannya ya semoga harapan untuk yang sakit aku ini. Harapannya semoga adik kami cepat sembuh. Untuk Ibu Fitri juga semoga sehat selalu, panjang umur dan Irawan, PAL TV. Dan yang pastinya ini kita ucapkan terima kasih dan apresiasi ini untuk pemerintah Kota Palembang ini, Wakil Wali Kota Palembang kita Ibu Fitrianti Agustinda ini cepet tanggapnya untuk permasalahan yang dialami oleh dulur-dulur kita yang ada di Kota Palembang. Dan ini tidak menutup kemungkinan juga ini Cik Medun bagi kita masyarakat Kota Palembang ini bantu sesama apalagi di dalam masa pandemi COVID-19 yang memang banyak dulur kita ini bantu ngebutuh kebantuan kita ini Cik Medun. Betul, dan juga memang ini selain Bu Fitri, kita juga mengundang mungkin pemerintah-pemerintah terkait untuk cepat tanggap juga kalau memang ada aduan dan juga ada keluhan dari masyarakat bisa langsung ditangani juga. Benar nih. Sama Cak yang Siko ini mungkin sudah lamunnya ini agendanya sempat mundur juga. Ternyata ini pemerintah Kota Palembang sudah nyiapkan untuk sekolah tatap muka ini di bulan Juli pemirsa ada juga Bang Cek di rumah. Tapi memang ini pada bulan Juli kaget persiapannya juga cukup panjang Cek karena memang proses dari vaksinasi dewek terutama untuk tenaga pendidik ini sedang dilaksanakan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Pendidikan Maeniari tengah gencar untuk mengkaji persiapan jelang penerapan sekolah tatap muka. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Riza Paleping ngejelaskan kalau ini pihaknya lagi mengkaji untuk penerapan sekolah tatap muka supaya bisa segera dilaksanakan. Bahkan sejauh ini Dinas Pendidikan secara diskresi sudah ngumpul ke data tentang protokol kesehatan. Riza juga ngungkap kalau ini Dinas Pendidikan sama Dinas Kesehatan juga gencar untuk ngelakukan vaksinasi untuk tenaga pendidik supaya aktivitas di lingkungan sekolah pacak kembali normal pecak biasanya. Bahkan dari survei yang sudah dilakukan diprediksi kalau vaksinasi untuk tenaga pengajar sebagian besar ini sudah terlaksana serta protokol kesehatan di setiap sekolah ini sudah siap. Maka pas bulan Juli 2021 KBM tatap muka di Sumsel bakal terlaksana. Tentang KBM tatap muka, di mana kita tetap bertitik tolak pada surat edaran gubernur tentang pembelajaran tatap muka beberapa bulan yang lalu, surat edaran gubernur nomor 420. Di situ dinyatakan untuk Sumatera Selatan kita masih menunda. Bisa kita lakukan, mungkin kita bicarakan pembelajaran tatap muka apabila semua tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sudah terdistribusi dan sudah tervaksin. Dari Pak Presiden sendiri maupun Pak Menteri, karena yang namanya vaksin seiring dengan edaran gubernur juga kan, jika sudah tervaksin semua, itu di Juli. Artinya apa? Di pembelajaran, kegiatan belajar tahun ajaran baru 2021-2022 yang akan datang. Oke. Oktal Farizi, Pal TV. Itu tadi proses demi proses yang memang disiapkan dari pemerintah Kota Palembang pemirsa untuk menyambut sekolah tatap muka. Karena memang kita tahu di tatap muka kaget memang kita ketemu banyak uang dan memang ini lagi dipersiapkan cara caranya proses mulai dari kesiapan sekolahnya sampai ini terakhir proses vaksinasi untuk tenaga pendidik dan semoga kita harap kagetnya berjalan dengan lancar. Sekolah tatap muka juga biar bisa cepat terrealisasi karena memang ini sudah menjadi impian dari wong tua dan juga ada siswa dan juga mahasiswa yang ada di Kota Palembang. Benarnya, dan kita bakal balik lagi ini ke segmen 2 dan bakal ada narasumber ini Cek Midun. Betul. Kita bakal ngobrolin tentang apa ini, makanya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Kau selalu sejukkan hatiku yang ku tahu. Kau selalu ada di saat ku membutuhkanmu. Kau selalu ada di saat. Yai kan? Iya. Kau ini jalan-jalan nih tidak pakai masker nih. Corona. Wih, jangan kena masker, yang dalam itu aku yang penting masker. Oh, udah makan? Iya. Pakai masker dulu. Ajak aku makan Belum makan? Belum makan. Ayo kita makan bareng. Bayari ya. Pendek bacanya. Let's go. Makan Yai. Biji kau orang kaya mati. Makan TV ini baik. Nak lauk yang lain? Iyalah. Pendek bacanya Yai. Besarnya di rumah kau tinggal main betul ya. Ya pula orang kaya. Makan dulu. Gratis. Tak mana Yai? Lemak dan nasinya? Aman kau tahu Yai, inilah beras dari beras raja. Nah, beras raja itu Yai adalah beras pilihan. Ya. Diolah dengan cara higienis dan juga modern. Terus? Sehingga menghasilkan padi yang berkualitas. Menghasilkan nasi itu yang putih, pulen, tak mudah basi. Si kok lagi halal. Yai, kau makanlah kenyang-kenyang. Aku nak ke depan dengan denget baik. Habis juga kalau. Aman. Jangan tak kenyang Yai. Ke depan dulu denget ya. Apa dia ini? Bilnya Yai. Bukan lagi bayar? Belum Yai. Wah, laku bagus permainan ini. Ujung kalau aku mudi ke dia. Punya dia mudi ke aku dem. Sampai nama ayo
Ingin menggelar event meriah, event di ruang terbuka atau outdoor bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat dalam mewujudkan rasa kebahagiaan Anda dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di masa pandemi. Jangan tunda kebahagiaan Anda. Di Jakabaring Sport City Venue, Anda bisa mewujudkan acara atau event spesial dalam berbagai tema, seperti Jimbaran Palembang, Beach Party, Garden Party, Grand Ballroom, Kabin Party siap memeriahkan event Anda. Dengan vendor-vendor senior yang profesional akan semakin melengkapi perfection event Anda. Hubungi kami, Shirley Event Planner, dan kita akan konsultasikan venue yang tepat untuk event Anda. Dengan harga paket mulai 95 juta rupiah, Anda sudah bisa menggelar acara. Mulai dari MC, baju pengantin, pelaminan, pengisi acara, catering, dan free 3 kamar untuk menginap semua kita yang siapkan. Jangan ragu, hubungi di 0821 7556 2727 atau di 0813 6959 9322. Percaya diri, mampu, fleksibel dan menarik dalam setiap kesempatan, memiliki kemampuan berbicara di depan umum, jadilah salah satu ikon PAL TV. Kesempatan terbuka menjadi presenter dan MC terkenal. Yes, inilah saatnya. Event yang ditunggu-tunggu oleh kaula muda Sumatera Selatan. Daftarkan diri kamu sekarang. Ikuti audisi presenter PAL TV 2021. Perkembangan media sosial atau medsos di dunia mainari sudah pacak nasi yang lah jadi kebutuhan khususnya bagi negara Indonesia. Apalagi aktivitas mainari sudah serba bisa digawe ke make online. Bahkan bisa dikatakan segala gawe bisa dilakukan dengan media online secara cepat. Namun pengguna media sosial harus lebih bijak sama lebih berhati-hati jero guna ke media sosial mainari. Apalagi jero jadi ke medsos sebagai media komunikasi yang dipercayai, karena tidak segala berita di media sosial merupakan berita yang valid. Selain itu, media sosial juga masih banyak dijadikan oknum pelaku untuk ngelakukan penipuan lewat media sosial. Salah kok pengamat media sosial Widya Hoylil mengungkap untuk ngatasi berbagai penipuan yang terjadi via online ataupun melalui media sosial, sudah sepatutnya kita sebagai pengguna media sosial tersebut bisa melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap keaslian akun yang bakal kita lakukan transaksi online, sama selalu waspada serta berhati-hati jero bertransaksi di media online. Widya Hoylil juga ngimbau untuk segala pengguna media sosial supaya bisa jadi pengguna media online yang baik sama bijak jero bermedia sosial supaya tidak menjadi korban cybercrime dan juga penipuan di media sosial. Bagaimana kita mengatasinya itu masih agak sulit dilakukan ya. Tapi kita harus mendidik orang-orang yang melakukan transaksi itu supaya mereka lebih waspada lagi. Jadi kalau mencegah itu susah. Untuk mengurangi juga sudah. Tapi bagaimana kita meningkatkan kewaspadaan para pembeli online ini? Jadi ini yang harus kita didik. Gimana caranya mereka lebih awareness, lebih hati-hati lagi. Jadi lebih waspada. Nah, yang harus kita tingkatkan adalah meningkatkan kewaspadaan orang yang melakukan transaksi online. Itu yang ada. Terakhir Bu, himbauan untuk warga yang sering menggunakan media sosial. Sekali lagi saya minta kita tingkatkan hati-hati dalam mengeksplor maksud saya itu memberikan data. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak sadar
sebenarnya buat status iya gitu, buat status kita itu pergi sebenarnya rumah kita tinggal itu kita di mana itu sebenarnya menunjukkan oh kita itu sering di sini. Lantas kita ulang tahun berarti itu memberitahu data ulang tahun kita. Lantas kita over ini nomor HP kita padahal itu rahasia. Nah itu. Irawan Kita jingo informasi tadi ini memang masih marak nian ini Budike di media sosial dan ini juga kita himbau juga untuk Mang Cek Bicek ini supaya hati-hati dan Betul. kita ini mungkin lebih tahu lagi ini langkah-langkah verifikasi pecak mana sih supaya kita tidak dibudike lagi di media sosial. Betul, dan untuk memang kita lebih pahamnya lagi Bener. dan lebih jelasnya lagi untuk Mang Cek Bicek di rumah, kita bakal ngobrol langsung dengan dua narasumber kita yang sudah hadir di Panhead Cafe and Resto. Ini ada Bapak Febriansyah selaku Kasih Pelayanan Hubungan Media dan Media Center Diskominfo Palembang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, dan juga narasumber kita yang kedua ini ada Ibu Dr. Widya Khalil selaku pengamat media sosial. Selamat pagi Ibu. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah. Kalau kita jingo ibunya tadi ini memang sudah dari informasi tadi lah ada Betul, ya. muncul Ibu Widya tadi. Benar, ya. jadi tidak asing lagi nih Betul. ngomongannya. Nah ini kita pengen tahu Bu, dan juga Bapak Febriansyah selaku memang yang berkecimpung di dunia media sosial juga terkait dengan banyaknya perkembangan media sosial, maraknya perkembangan media sosial yang ada di Kota Palembang Dewe khususnya. Boleh dari Pak Febri, silakan Pak. Sebenarnya media sosial itu jadi kebutuhan pokok. Betul. Kita bangun tidur, pertama yang dijenguk apa? Pastilah medsos, entah itu Instagram, entah itu Facebook, entah itu WA. Jadi perkembangan media sosial di Palembang itu hampir 80% masyarakat Palembang menggunakannya. Jadi entah itu Facebook, Twitter, YouTube, pokoknya kita guna ke galau. Betul. Benar. Nah, musim pandemi ini makin marak. Ngapo? Kita harus physical distancing. Jadi kita cari informasi, kita cari berita, kita melakukan komunikasi seluruhnya lewat media sosial. Jadi tidak bisa dibantah lagi kalau media sosial itu jadi kebutuhan pokok. Kita makan nasi lah. Betul. Kalau makan nasi sehari 3 kali, ini hampir tiap saat kita jengok media sosial. Benar, benar yang kata Ji Bapak tadi, memang kalau bangun tidur bukannya cuci muka tapi langsung nyari HP buka IG. Betul, sama kita kalau nak siaran jengok HP dulu ya. Iya benar. Nah kalau dari Dinas Kominfo Dewe ini Pak, ini apa yang dilakukan ini untuk ngawasi media sosial kita Dewe? Ya kita selama ini melakukan pengawasan itu secara aktif. Jadi kita melakukan pengawasan media sosial itu selalu berkoordinasi dengan Kementerian Pusat di Jakarta. Jadi kita ini sudah berulang kali melakukan permohonan untuk meminta platform kemudian media sosial yang dalam tanda kutip menyinggung atau berbahaya untuk ditutup. Nah kami pihak Dinas Kominfo Kota Palembang tidak mempunyai hak. Jadi kami caranya mengusulkan untuk menutup platform, menutup situs-situs yang dianggap berbahaya dan meresahkan masyarakat. Betul, betul. Ya, jadi itu tadi mungkin langkah-langkahnya Dewe Pak Iya. dari Diskominfo. Dan kita ke Ibu Dr. Widya ini, Bu selaku pengamat media sosial yang ada di Kota Palembang. Cak mana Ibu jingok media sosial yang ada di Kota Palembang ini memang mungkin lebih ada beberapa negatifnya, tapi apakah memang positif dan negatif ini seimbang yang ada di Kota Palembang? Kalau berdasarkan kami kan nengoknya dari segi kayak kami dosen ya, jadi kalau dosen itu selalu melakukan penelitian yang dilakukan untuk melihat dampak-dampak hal-hal yang berkaitan dengan ini media sosial. Itu banyak itu sudah melakukan penelitian hal itu. Kalau dampak negatif itu dari hasil penelitian itu memang lebih banyak daripada positifnya. Ya. Jadi lebih banyak negatif daripada positif. Terutama sekarang ya, sekarang ini lagi pandemi. Betul. Ya. Benar. Kalau kita lihat itu selain dampak sosial, dampak ke perilaku, sudah itu yang tadi crime juga ada kejahatan, ada penipuan segala macam. Nah itu yang paling utama. Benarnya. Jadi kita melihat uang-uang yang dituju juga. Jadi kadang-kadang ada korbannya. Nah yang paling banyak yang menjadi korban itu adalah remaja.
Remaja ya, karena memang kita belum terlalu paham tadi ya Bu ya. Dan memang masih perilakunya itu masih cukup labil kan, jadi memang mudah terpengaruh dengan uang lain. Tadi Bu sebutkan tadi ngelakukan penelitian, itu mungkin boleh dikasih tahu sama Mang Cik Bici, ini penelitian apa sih Bu secara singkatnya Bu? Macam-macam penelitian itu ya. Kami kalau dari segi kampus, karena kami orang kampus, jadi kami lakukannya ke mahasiswa. Jadi objek yang pertama itu mahasiswa. Jadi kami lihat cak mana sih trennya mahasiswa menggunakan media sosial kayak itu. Ternyata hasil penelitian itu kamu tidak tahu kalau angkat bijak di sini. Kalau di luar itu 3 jam sehari minimal. Jadi bisa jadi ada yang lebih dari situ. Betul, caknya kami lebih Bu. Lebih ya. Habis siaran ini pasti kayak gitu. Kalau aku saya ngomong di kelas itu, kamu lebih senang kehilangan jam belajar daripada kehabisan kuota. Betul. Jadi kalau kehabisan kuota itu pasti, waduh, beringgut nyari. Iya, rongseng bingsau Bu aja. Galau kan kalau kehabisan kuota kan, Iya, langsung cari-cari wifi. Jadi itu benar. ya karena salah satu tadi efek ke negatifnya ya. Nah, jadi orang jadi psikologisnya itu mana ya? Jadi tergantung, candu. Jadi kita kecanduan. Betul. Apakah Cik Bijak sudah kecanduan? Pasti. Becaknya kebuyur gitu. Nah kalau Bu Widya Dewi ini kan selaku tenaga pengajar juga Bu, salah satu dosen juga. Nah menyikapi dari kita ada yang namanya belajar daring sekarang, tapi anak-anak justru atau mahasiswa khususnya ini lebih lesu kalau belajar daring ketimbang buka internet. Padahal sama-sama daring Bu. Nah ini apa yang terjadi kira-kira Bu yang ada di Itu ya. Kalau untuk belajar mereka tidak semangat. Iya. Kalau untuk medsos, untuk YouTube, untuk ini, ya itu mereka semangat. Nah, jadi salah satu cara yang kami lakukan dari pihak pendidikan, kami buat bahkan ajar pakai video. Jadi videonya kayak dirilis di YouTube atau di media sosial lainnya. Ya pokoknya sekarang nih kalau di riset itu ada penelitian pengguna medsos itu seluruh Indonesia tahun bulan Februari itu ada 202 juta. Penduduk kita ada berapa? Apa Bu? Jumlah penduduk kita berapa? Banyak. 250 juta. Betul. Jadi dari 250 juta itu 202-nya pakai internet kan. Jadi sebagian kecilnya lagi yang Dan memang tidak memang pakai katanya internet. kabarnya Indonesia ini pengguna internet terbanyak Nomor juga. 10. Nomor 10. Iya. Dan juga netizen paling tidak sopan kan. Benar, itu netizen ganggu hidup ya. Dan alhamdulillah menyadari. Bener-bener. Kita beralih ke Dinas Kominfo tadi Pak. Iya. Mungkin kalau dari tim kita Dewek sudah ada tim-timnya Pak untuk ngawasi media sosial, dan misalnya kalau ada itu bagian-bagian dan tugasnya apa baik Pak? Kita Dinas Kominfo Kota kalau untuk punya tim tersendiri, tim khusus untuk mengawasi media sosial itu kita tidak punya. Tapi kita aktif selalu berkoordinasi. Kalau saya bagi teman-teman yang ada itu untuk mengawasi beberapa media sosial yang kita anggap agak miring pemberitaannya. Nah, jika dianggap miring, kami akan segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian, dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan koordinasi sehingga berita-berita yang miring itu dapat kami luruskan. Misalnya pemberitaan-pemberitaan tentang pemerintah yang kami anggap miring, tidak benar, kami segera luruskan terhadap berita-berita tersebut. Ya itu tadi, jadi memang kalau tim khusus belum ada Cak, itu Belum ada. Tapi adakah agendanya dibuat tim khusus Pak, misalnya yang memantau khusus ini buzzer kan banyak nih, apalagi mendekati politik dan segala macamnya untuk menjatuhkan mental ataupun juga karakter dari seseorang Pak. Ya rencana ke depan kita memang buat tim khusus itu karena instruksi dari Kementerian Kominfo, setiap kabupaten kota diharuskan punya tim untuk pemantau buzzer-buzzer yang ada di kabupaten kota. Kita apalagi kalau dekat-dekat pilkada tuh banyak nih buzzer-buzzer. Jadi kita harus buat tim khusus untuk ke depannya. Benar. Nah kalau misalnya dari Dinas Kominfo Dewek Pak, ini sudah berkoordinasi belum dengan instansi terkait? Misalnya ini kita sudah jingok nih ada memang pihak atau pelaku ini melakukan kecurangan ya di media sosial, dan itu tindakannya bakalnya dijadikan apa Pak? Nah selama ini kami Dinas Kominfo tuh selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Kepolisian tuh ada tim-timnya juga. Ada tim Cyber Polda, tim Cyber Brimob, ada BAIS dari TNI, kemudian ada BIN dari kepolisian. Jadi setiap saat kami berkoordinasi. Ya,
walaupun tidak ketemu langsung, makanya tadi ada media sosial. Kami ada grup WA. Jadi ada berita-berita yang menyimpang. Misalnya kami punya data medsos ini menyimpang, kami tinggal laporkan ke pihak-pihak terkait. Atau dari mereka juga biasanya menanyakan alamat-alamat medsos ini ada tidak di kota. Mereka menanyakan kami. Jadi selalu koordinasi dengan pihak-pihak terkait kepolisian. Karena buzzer ini berbahaya untuk masyarakat. Baik. Kalau ini kita ke Ibu Dokter Widya lagi terkait dengan pengamat media sosial juga, Cak, itu Bu. Kalau kita jenguk informasi terkait dengan hoax itu banyak nih yang ada di Kota Palembang. Salah satunya tadi Cak kita bilang kalau mendekati politik, panggung politik segala macam. Dan juga ada beberapa yang memang sengaja untuk menjatuhkan mental Bu. Nah, sebagai pengamat media sosial apa yang harus dilakukan Bu? Sponsor dikit boleh deh? Boleh silakan Ibu. Nanti kita kerjasama baik Pak Febri dengan UBD ya Pak Siap. ya. Untuk menangani. Mumpung dekat kan. Kalau nak audiensi dulu Saro ini. Oke, kami dari khususnya Bina Dharma ya, kami sudah punya suatu tema di program studi kami itu ada yang namanya mata kuliah komputer forensik. Jadi kita ada mata kuliah khusus untuk mempelajari bagaimana menganalisa kejahatan-kejahatan, hoax dan segala macam. Nah itu penelitian itu sebenarnya sudah jalan. Nah tinggal gimana Pak Febri-nya mau menggunakan atau nah ini hasil. kita langsung masuk ke omongan juga Cik. Jadi selama ini Diskominfo sudah ada kerjasama belum Bu untuk dulu pernah ya Pak ya? Dulu pernah. Ya, karena mungkin kita mulai lagi ya Pak ya. Ini memulai langkah baru. Memulai langkah baru lagi ya untuk kerjasama yang lebih baik lagi. Ya, khusus untuk menghadapi hoax-hoax seperti ini, menghadapi dampak-dampak dalam media sosial kayak itu. Kita udah banyak gitu ya. Jadi kebetulan kita juga ada S1, S2 IT itu, jadi materi penelitian mahasiswa itu kadang-kadang yang khusus ke media sosial. Seperti itu tadi, bagaimana cara menangani hoax-hoax ya. Jadi sebenarnya itu ada tools khusus yang memang bisa men-trace sampai kita bisa tahu itu hoax atau tidak. Ya, jadi tergantung nanti kita mau sampai kemana menganalisanya. Jadi kadang-kadang ya kami juga bekerja sama dengan vendor-vendor yang memang mau menggunakan jasa untuk melihat. Kadang-kadang ada yang mau minta selidik ini gimana nih sih, ini hoax atau enggak, gimana ini asalnya dari mana, nah seperti itu. Oke. Nah ini Bu, Ibu kan selaku pengamat media sosial nih Bu, mungkin Mang Cek Bicek juga ini penasaran ini penilaian dari Ibu terhadap Diskominfo Dewe ini macam mana tugasnya dalam mengawasi media sosial Bu. Kalau dari pengamatan Ibu Dewe, Dinas Komunikasi ini sudah cak mana ini untuk mengawasi media sosial Dewe? Kami ini kawanan. Jangan sampai sekali. Harus Dekominfo sama BD itu harus saling bekerja sama gitu ya. Jadi intinya mungkin dari Dekominfo tuh mereka tuh lado kebijaksanaan, ada SOP, ada ketentuan, ada apalah ya. Karena mereka dari pihak pemerintah. Kalau kami dari pendidikan. Jadi kalau kadang-kadang SOP yang ada itu cak mana caranya bisa dilaksanakan. Nah mungkin dari pendidikan itu bagaimana cara melaksanakannya. Jadi kayak itu kita ya sudah settle sih. Diskominfo itu udah banyak proses yang dilakukan. Cak tadi kan sudah ada ketentuan kebijaksanaan segala. Hanya baca mana caranya kebijaksanaan itu lebih ditingkatkan lagi. Baik, itu tadi sudah banyak yang kita obrol ke ya, tapi kita masih ada satu segmen lagi yang bakal ngobrol dengan dua narasumber kita yang luar biasa hari ini terkait dengan hoax atau juga pelanggaran yang ada di media sosial di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan khususnya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi sudah melewati Siko ini. Diriku tanpamu rasanya hingga pagi pun mau bila denganmu, karena ku selalu senang bersamamu, senang bersama.
panas lagi deh, duit belanja bengkak. Apa bae yang dibutuhkan ada galau di sini. Belanja cuma siko, tinggal klik. Hemat waktu dengan pesan sekarang, antar sekarang. Terima kasih banyak ya. Jaminan produk terbaik cuman buat kamu. Ayo kita belanja di aplikasi Bubajil Buy. Tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One. Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah, kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda. Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one. Mereka yang percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulnya. Karena dia mendapatkan jawaban salam dari kawan yang dicek salam tadi. Maka amal dunia karena kata Aisyah abada. Artinya kita punya kemampuan. Saksikan Syawisa, ceramah dan tausiah agama Islam setiap Jumat jam 3 sore. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Aku padanya jangan tuntutlah sesuatu, biar kita jalan ke depan. Masih di Halo Palembang pemirsa dan juga Bang CBC ada di rumah, dan juga kita masih live di Panhead Cafe and Resto yang ada di Simpang 4 Kedaung. Dan tadi di awal segmen ketiga kita sudah dihibur oleh Shu, ini gitarisnya dari Panhead Dewe. Jadi memang dijamin kalau misalnya Bang CBC yang ada di rumah nak nongkrong ke Panhead ini, selain kita nikmati makanannya, ada live musiknya juga. Nah, jadi tidak bosen ya pastinya. Dan kita bakal balik lagi ngobrol. Lanjut lagi. Barengan pula gitu. Jangan terlalu lama dikacangi ya narasumber itu ya pastinya. Ini kita iya, Bu. harus klop kami berdua, Bu ya. Mungkin kita ke Dinas Kominfo dulu. Ini Pak, mungkin dari Dinas Kominfo Dewek sudah punya media sosial belum Pak untuk nunjuk ke informasi yang akurat, ini khususnya untuk Mang Cek Bicek, pemirsa PAL TV atau masyarakat Kota Palembang ini terkhususnya ngenoi kinerja pemerintah Kota Palembang Dewek. Kita Dinas Kominfo tuh banyak media sosialnya, ada YouTube-nya, kinerja Pak Wali, kinerja Wakil Wali Kota Bu Pindah, kinerja Sekda dan kepala-kepala OPD. Jadi kami setiap saat, setiap ada kegiatan pemerintah Kota Palembang,
kami beritakan. Misalnya Pak Wali gotong royong, kalau biasanya kita jingok hari Minggu kan sudah identik dengan Pak Harnojoyo tiap hari Minggu gotong royong. Itu selalu kami beritakan dalam bentuk video, dalam bentuk foto yang kami share ke Facebook, ke Instagram, ke medsos-medsos yang dimiliki oleh pemerintah Kota Palembang. Jadi tidak ketinggalan lah kami memberikan informasi tentang pemerintah Kota Palembang, tentang kegiatan-kegiatan pimpinan daerah dan kepala-kepala OPD di pemerintah Kota Palembang. Pokoknya update lah kami juga informasi ke masyarakat. Betul. Nah ini boleh ditunjuk tahu Pak informasi dari mungkin Instagram yang sering dibuka anak muda sekarang. Di alamatnya di mana? Kalau alamat kita di Instagramnya di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang. Ya. Itu Instagram. Itu yang Instagram official resmi ya gitu ya, Pak, ya? Itu resmi. Betul. Kalau Facebooknya juga sama, Dinas Kominfo Kota Palembang. Betul. Nah ini jadi Mang Cek yang pengen tahu informasi belum follow langsung baik karena memang kita harus dari sumbernya biar tidak kena hoax tadi. Tidak kena hoax, tidak tebudi lagi. Betul. Nah ini pastinya. terkait dengan hoax juga masih dengan Pak Febriansyah Pak. Untuk pemirsa Dewek yang memang nak tahu ini hoax apa tidak, alurnya untuk melapor ini cak mana Pak? Kalau kita menemukan ada kasus-kasus hoax atau juga penyebaran media sosial, pelanggaran media sosial. Nah kalau kita alur untuk melapornya, kalau kita pemerintah Kota Palembang itu menerima setiap laporan masyarakat, berita itu hoax atau tidak. Tapi kami Dinas Kominfo Kota Palembang akan menerima itu, kemudian menyampaikan kepada pemerintah pusat, kepada Dinas Kominfo, kepada Kementerian Kominfo untuk hoax-hoax itu, sehingga mereka dapat menutup platform-platform yang dianggap meresahkan dan dianggap tidak benar pemberitaan itu. Betul. Jadi kita di kabupaten kota belum diberikan hak otoritas untuk melakukan penutupan platform-platform yang ada. Jadi kembali ke pusat. Ya, kembali ke pusat. Ya. Tapi sejauh ini Pak laporan yang masuk sudah banyak Pak? Sudah banyak. Kira-kira berapa Pak? Dan paling banyak kasus apa Pak? Kalau yang paling banyak itu kasus-kasus penipuan, misalnya belanja arisan-arisan online, itu kemudian pinjaman online. Betul. Nah kami berkewajiban menyampaikan ke pusat untuk menutup dan melacak platform itu. Oke, kita beralih ke Ibu Widya ini selaku pengamat media sosial ini khususnya. Bu, mungkin boleh dikasih tahu sama Mang Cek Bice ini Cak Mano tips ini untuk ngatasi masalah berita hoax tadi. Cak Mano ini. Kita bukan ngomong hoax ya. Mungkin kalau misalnya tadi yang kasus yang lagi marak ini kan pinjaman online. Betul. Ya. Jadi kalau saya pribadi menganjurkan ke Mang Cek Bice di rumah itu memang sekarang kita lagi pandemi ini mungkin kebutuhan ekonomi juga meningkat ya, butuh uang itu segala macam, sehingga tawaran-tawaran pinjaman online itu sangat menarik. Tapi mohon dipikirkan juga dampaknya. Jadi kadang-kadang orang itu tidak minjem, tapi tahu-tahu dia datanya dipakai, itu namanya di-hack. Ya, jadi datanya dipakai dan akunnya dipakai juga. So otomatis yang tadinya tidak minjem jadi di ini yang disebarkan atau yang tercemar segala macam, padahal dia tidak tahu menahu soalnya. Ternyata akun Facebooknya atau akun WhatsAppnya yang dibaca. Nah ini yang mungkin akan harus lebih kita ngomongnya apa dia kalau bahasa Palembang aware tuh ya, jadi bahasa Desen kan, lebih mawas lagi. Kalau handphone itu jangan dikepar-kepar terus. Ya. Jadi menjaga data. Kalau di kita nih di Indonesia ini data rahasia. Data tanggal lahir sama data handphone nomor. Nah tapi di kita ini belum ada kesadaran saya. Justru malah diekspos. Update data terus setiap hari, setiap detik. Lagi di sini ya. Sekarang saya lagi di Panhead. Kurang-kurang Jadi kita harus mawas diri tentang data pribadi. Jadi jangan terlalu obral bagi data. Nama aja sebenarnya ya, kalau di bank itu nama orang tua dan ibu itu. Cak mana caranya kita menjaga data kita. Nah kalau seperti di Kominfo sama kepolisian itu nggak bisa, sama lah kayak misalnya Mang Cek Bice ke bank, ke ATM.
itu kan sudah dia mengi hati-hati dengan PIN, jangan sampai betul. melihat orang. Kan? Kalau sampai dilihat doang, sudah. Bang enggak ngapa-ngapain. Iya, Bang enggak punya tanggung jawab karena dia sudah kasih tahu. Betul. Nah, jadi tinggal cak mana kita jaga dari. Balik ke pribadi masing-masing. Betul. Jadi saya termasuk uang yang tidak sosial media karena saya aware tentang data. Jadi kalau mau IG itu ya IG lembaga, IG lembaga atau lembaga segala macam. Tapi kalau data-data itu saya usahakan cak mana mungkin itu pakai hidden tersembunyi, nyaman. Betul, tapi kalau budak zaman sekarang mungkin agak sedikit susah Bu ya kalau tidak menggunakan sosial media. Karena memang informasinya dapatnya dari sana semua Bu. Sudah apa tadi ya? Kalau jadi kebutuhan pokok. Iya. Tidak, kita ini kan dijadi tempat ajang pamer. Ya, betul. Kalau tidak mah itu tidak eksis. Rasanya cak mana ya? Ya? Ada yang tinggal, ada yang kurang. Pak Febri ini pahamnya aja Pak Febri. Antara paham dan menyinggung kita. Jadi kayak itu, jadi ya karena prestise diri juga kayak itu kan kalau udah update. Ya. Benar-benar. Betul. Nah, kita ngobrol dengan Pak Febri lagi Pak ini terkait dengan payung hukum dewek untuk penyebar hoax. Tadi kita sudah ngobrol di break tadi di iklan, tapi memang pemirsa mungkin belum tahu. Untuk payung hukumnya dewek terkait dengan akun-akun yang menyebarkan hoax ini sama Pak? Sebenarnya di Undang-Undang ITE itu jelas. Pasal 45 ayat 1, pasal 45A ayat 1 itu jelas. Penyebar hoax itu, penyebar berita-berita bohong itu ancamannya cukup berat sebenarnya. 6 tahun penjara atau denda 1 miliar. Nah kalau kita 1 miliar itu kita beli ke kerupuk, kalau mungkin banyak ya. Makanya ajakan saya jangan kepada masyarakat jangan menyebarkan hoax. Teliti dulu berita-beritanya. Ya. Betul. Ya itu tadi, jadi ada hukumannya. Bu Widya boleh nak nambah? Iya, jadi ada ini apa tuh, bagus kalau sudah ada di persidangan segala macam masih ada yang sudah dipenjara, tapi masih tetap bermunculan Bu ini kejahatan-kejahatan. Nah Ibu selaku pengamat media sosial gimana melihatnya? itu faktor lain lagi. Itu berpengaruh pada psikologi sama keadaan ya, keadaan di Indonesia khususnya keadaan budaya, karena kita yang paling banyak itu di situ budaya. Betul. Ya, dan ini mungkin terakhir untuk Pak Febri, Pak, himbauan dewek untuk masyarakat Kota Palembang agar memang lebih pintar dalam menggunakan sosial media. Silakan Pak. Kepada masyarakat ya, kami menghimbau dan mengedukasi kepada masyarakat agar tidak gampang percaya terhadap berita-berita yang ada. Ya, jadi kita harus bijak dalam bermedia sosial. Betul. Kemudian kalau kita ada berita jangan ditelan mentah-mentah. Teliti dulu apakah itu beritanya itu benar, sumbernya dari mana, ataukah valid. Kemudian kalau baca media sosial itu kita jangan baca judul. Judulnya judul kita pahami, kita sebagai pengguna media sosial akan lebih paham. Oh ini boleh di-share atau iya. Atau dalam konteks telah meninggal, tapi ternyata masih hidup. Nah itu harus dicek dulu benar-benar beritanya. Sehingga apa yang kita berikan, apa yang kita sampaikan itu jelas datanya, jelas isinya, dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kepada masyarakat kami menghimbau bijaklah dalam bermedia sosial, karena jari jempol itu bisa menjadi pisau buat kita semua. Betul. Kalau dulu mulut, sekarang jempol, Pak. Bisa jempol dan telunjuk. Baik, tadi obrolan kita yang berbiasa dengan dua narasumber kita, Pak Febriansyah dan juga Ibu Widya. Tadi sudah kita bahas banyaknya tentang pelanggaran. Sebenarnya
bersama dengan Pak Presiden. Tapi intinya kalau saya mengimbau jadi lebih menjaga diri sendiri. Privacy. Susah sih. Iya. Jadi jangan terbawa arus media sosial, Bu ya. Jadi jangan lebih dari 3 jam. Nanti ada kuota ya. Mahasiswa itu kadang-kadang tidak apa-apa, tidak makan asal kuota penuh. Itu tadi obrolan kita. Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, dan Kabupaten Ogan Ilir. Kalau untuk pagi harinya ini di 3 daerah ini memang menjaga ya dirinya masing-masing, imun juga perlu karena kalau kena hujan itu takutnya kayak lebih mudah masuk yang namanya virus tadi ya. Benarnya, jadi harus jaga kekebalan tubuh juga, imun kita harus terbentuk dulu. Betul. Karena apalagi memang misalnya sudah divaksin juga itu tidak menutup kemungkinan kita terpapar virus corona karena imun kita tadi belum terbentuk, Cek Mido. Betul. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk dua narasumber kita, Pak Febriansyah dan juga Ibu Widya. Semangat terus, sehat terus Bu untuk menjalankan tugas Bapak. Semoga memang media sosial di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan makin berkembang dan juga makin baik. Amin. Terima kasih sekali lagi Bapak. Dan pemirsa Pal TV, kita sudah selesai hari ini ngobrolnya di Halo Palembang. Jangan lupa untuk terus saksikan Halo Palembang. Ini setiap hari dari jam 8 sampai dengan jam 9 cuma di Pal TV, memang punya kita. Akhir kata aku Mang Cek Midun. Dan aku Cek Mirna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bila mangkaku lega, bila ku ada kanca, bila mangkaku lega, bila ku ada kanca. Kebila niat jagungkan putih, putih deh putih, ku endang kina. Kebila niat jagungkan putih, putih deh putih, ku endang kina. Kebila niat agungkan nule, nule dek nule, ku endam kina.